Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam Pak Lukman. Nggih, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, cuman saya ada sedikit masalah. Kalau Bapak Lukman sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sama Bu, sehat juga. Sesuai Ya. dengan janji kita kemarin, katanya Bu Maya ingin berbincang-bincang dengan saya. Ada apa nih Bu Latifah? Pak kita ulang dari awal karena tadi ada kata-kata Bu Maya tadi. Oh, Bu Latifah Nggih. nggih. Ya Allah, nggih Nggih. nggih 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 nggih. Nggih, kita ulang Nggih nggih. nggih. Nggih Nggih. nggih nggih. Nggih. Nggih nggih nggih. Oke. Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam Pak Lukman. Bagaimana kabar Bu Latifah hari ini? Baik Pak, sehat juga. Kalau Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, katanya Bu Latifah ingin berbincang-bincang dengan saya. Ada apa sih ini Bu? Saya jadi penasaran. Iya nih Pak, ini saya itu punya sedikit permasalahan itu Pak di kelas. Jadi nih Pak, ada satu murid saya itu Pak, namanya itu Maulana. Dia itu kurang disiplin Pak, dan bahkan itu bisa dikatakan itu disiplinnya itu sangat kurang gitu. Jadi Pak, dia itu sering bolos, sering tidak masuk tanpa izin Iya sama iya iya. sekali. Bahkan Iya. saya tanya ke teman-temannya itu katanya itu malah bilang kalau sekolah itu libur beberapa hari gitu. Padahal jelas-jelas pembelajaran itu kan masih berlangsung gitu, Pak. Kemudian nih, Pak, dia itu sering ke sekolah itu hanya pakai sandal jepit itu, Pak. Jadi tidak Hmm. memakai sepatu, kemudian juga tasnya itu suka sekali ditinggal di sekolah, kadang tidak membawa buku pelajaran. Saya itu sudah seringkali menegur gitu loh Pak. Bahkan ya Pak, saya itu sudah mempraktekkan segitiga restitusi itu Pak. Tapi ya Pak tetap diulang lagi gitu loh Pak. Oh, begitu ya Bu, si Maulana Iya ini ya. Pak, iya, Eh, dari apa yang sudah Ibu ceritakan barusan, jadi Ibu mempunyai permasalahan di kelas. Yaitu iya, salah satu murid yang bernama Maulana tadi nggih, yang sulit nggih. untuk disiplin nggih, Bu. Kita cuma punya waktu pendek nih, Bu. Lalu dari percakapan sore hari ini, apa sih yang Bu Latifah harapkan nantinya, Bu? Jadi saya berharap dengan percakapan saya dengan Bapak Lukman itu, saya itu bisa mendapatkan solusi Pak. Saya bisa sedikit tercerahkan. Jadi bagaimana cara membantu perilaku anak didik saya tersebut untuk bisa disiplin, bisa datang tepat waktu, dan bisa memakai seragam sekolah lengkap agar sama dengan teman-temannya. Seperti itu Pak, harapannya. Oh, jadi gitu nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu Latifah itu kan menginginkan murid tersebut menjadi lebih baik, yaitu lebih disiplin. Sekarang iya. yang saya tanyakan, Bu, di sini, indikator baik atau murid dikatakan disiplin itu seperti apa sih, Bu? Jadi gini ya Pak, kalau menurut saya ya Pak, disiplin untuk anak-anak SD itu ya Pak, indikatornya itu ya anak-anak itu datang tepat waktu, tidak terlambat, kemudian dia juga memakai seragam lengkap sesuai harinya gitu. Jadi misalkan hari Senin ya memakai baju Senin gitu. Kemudian juga selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Mereka juga kalau ada tugas piket, mereka juga piket. Dan yang penting itu kalau misalkan tidak masuk itu minimal harus izin, bisa WA atau bisa telepon atau kirim surat. Seperti itu Pak, menurut saya itu disiplin untuk murid-murid kelas saya. Gitu ya. Iya. Oke, Bu Latifah telah memaparkan tadi bahwasanya indikator seorang murid disiplin itu yaitu murid yang dapat mematuhi peraturan yang ada di sekolah, begitu ya Bu Latifah? Iya, Kira-kira nih Bu betul. Latifah,
apa yang bisa Bu Latifah lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut agar memenuhi indikator murid yang disiplin, dan jika murid disiplin itu levelnya 10, maka anak itu berada di level berapa, Bu? Dan adakah hal-hal yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut menjadi level ideal? Baik ya Pak, terima kasih. Nggih, Jadi Bu. dari level 1 sampai 10 ini Pak ya, saya rasa murid saya tersebut berada di level 5, itu berarti ada di Nggih, tengah-tengah itu menurut saya. Jadi yang ingin saya lakukan pertama itu mungkin gini ya Pak, nggih, nggih, saya nggih, nggih. ingin Nggih, membuat Bu. kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak dan Nggih, nantinya bisa saya ubah nanti menjadi kayak keyakinan kelas gitu Pak, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab anak-anak berupa kayak disiplin positif itu tadi, agar nantinya itu anak-anak itu bisa mewujudkan kelas impian mereka maunya itu seperti apa. Itu Pak, itu yang nggih, nggih. rencana yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin nih Pak ya, saya ingin melakukan home visit atau kunjungan ke rumah Nggih, nggih, dari betul, anak betul. didik tersebut ya Pak, untuk mungkin untuk mengetahui kondisi kenapa kok dia itu sering melakukan pelanggaran, tidak Nggih, nggih, disiplin, nggih. kemudian seperti itu. Dan juga saya itu ingin coba bertemu dengan orang tuanya agar bisa mendapatkan kerjasama, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menggali informasi juga tentang apa yang dia lakukan di rumahnya, kenapa dia menjadi seperti itu, dan mungkin dengan saya datang ke rumahnya itu nanti bisa mendapatkan gambaran atau sedikit pencerahan gitu ya Pak. Mungkin gitu ya Pak rencananya. Oh, gitu nggih. Sangat Iya. luar biasa sekali, Bu. Mohon izin nih menggarisbawahi dari yang sudah Bu Latifah sampaikan. Yang Iya. pertama, dengan membuat kesepakatan kelas ini dengan tujuan anak-anak agar bisa lebih bertanggung jawab, dan yang Iya. kedua mungkin dengan home visit yang sudah Bu Latifah lakukan ini bertujuan menggali informasi dari lingkungan rumah dan keluarga murid. Seperti itu nggih, Bu? Iya Pak, benar sekali. Jadi tujuan saya itu untuk bisa melangkah dan mengambil tindakan mencoba untuk mengatasi perilaku murid saya tadi yang memang disiplinnya kurang. Jadi harapannya itu nanti dari kedua belah pihak, dari saya dengan orang tua, nanti itu bisa mendapatkan anak yang bisa lebih disiplin, dan juga mungkin nanti dari kesepakatan kelas itu anak-anak bisa mendapatkan rasa tanggung jawab yang berasal dari dalam gitu ya Pak. Mungkin seperti itu rencananya. Oh, nggih. Oh iya, Bu Latifah, Iya Pak. membahas perilaku murid di kelas Ibu, kira-kira Iya. faktor apa, Bu, yang menyebabkan anak tersebut tidak disiplin ya, Bu? Eh, saya rasa ya Pak, mungkin ada dua faktor ya Pak. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal gitu Pak. Jadi kalau faktor dari dalam Nggih, itu mungkin ya Pak, anak-anak didik kami itu kan memang banyak yang dari keluarga yang orang tuanya itu bekerja di luar nggih, nggih, negeri, nggih, ada yang nggih. anak orang tuanya itu berpisah gitu ya Pak. Mungkin mereka itu kurang mendapat perhatian dari walinya yang ada di rumah, bisa jadi seperti itu. Jadi kurang interaksi dengan keluarganya di rumah, jadi apa ya Pak? Jadi mempengaruhi dia lingkungannya seperti itu. Kemudian juga mungkin selain lingkungan sekolah, rumah ya Pak, mungkin juga lingkungan sekolah juga. Nggih, 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 Jadi nggih, saya nggih. merasa mungkin saya memang kurang kurang menerapkan disiplin atau belum maksimal dalam membangun disiplin positif pada anak-anak. Ya, jadinya itu saya berharap itu langkah-langkah yang saya rencanakan itu tadi bisa meningkatkan kedisiplinan murid baik di rumah maupun di kelas dan di sekolah pada umumnya. Seperti itu, Pak. Oh, nggih, 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 baik, terima kasih, Bu.
Terus dari rencana aksi tersebut nih, Bu, kira-kira Iya, kapan nih Bu Latifah laksanakan segera oleh Bu Latifah? rencananya ya dalam waktu dekat ini ya Pak. Yang pertama mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas dulu mungkin ya Pak, seperti itu Oh, rencananya. nggih nggih, Iya. nggih, nggih, Bu. Lalu yang rencana aksi kedua sudah ada bayangan atau belum, Bu? Bagaimana waktunya dan kapan pelaksanaannya yang jenengan lakukan untuk rencana aksinya? Ya, jadi setelah nanti membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu, saya inginnya itu segera mungkin melakukan kunjungan ke rumahnya agar masalah ini bisa mendapatkan solusi dan bisa mendapatkan tercerahkan gitu ya Pak. Inginnya itu segera gitu, mungkin dalam 1 atau 2 hari ini, seperti itu. Nggih nggih. Nggih, Bu, sangat luar biasa sekali nggih, Bu. Iya, iya. Jadi gini, Terima Bu, kasih. Iya, bentuk komitmen tanggung jawab ini katanya Bu Latifah tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas dan home visit nggih. oke. Pastinya kapan nih Bu Latifah? Sudah ada gambaran untuk ke sana, Bu? Iya Pak, nanti dalam waktu dekat ini mungkin setelah percakapan kita ini besok saya ingin membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan anak-anak dan setelah itu mungkin siangnya atau sorenya saya ingin melakukan kunjungan setelah jam pelajaran saya ingin datang ke rumahnya kebetulan rumahnya itu juga tidak terlalu jauh dari sekolah seperti itu Pak agar Gitu, bisa Bu. nantinya menemukan Nggih nggih. solusi gitu ya Pak. Nggih nggih. Bagus sekali, Bu. Dalam bayangan Bu Latifah nih, bagaimana Ya. besok cara Ibu home visit ke rumah anak-anak? Caranya itu gimana, Bu? Caranya ya Pak, mungkin dengan secara kekeluargaan gitu. Saya mencoba sebelumnya Nggih. itu saya ingin membuat daftar pertanyaan, apa yang ingin saya gali, apa yang ingin saya temukan, informasi apa yang ingin saya peroleh dari orang tuanya itu. Kemudian saya juga akan membuat catatan-catatan kecil untuk menemukan kata kunci dari hasil home visit tersebut, Pak. Jadi membuat pertanyaan dan juga membuat catatan agar nanti bisa saya konfirmasikan seperti itu. Nggih. Oh iya, Bu Latifah, Iya. kira-kira Bu Latifah mendapatkan apa dari percakapan kita sore ini, Bu? Wah, alhamdulillah sekali Pak Lukman. Dari percakapan kita hari ini itu saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Saya merasa beban saya itu agak berkurang karena sudah bisa mengutarakan permasalahannya dengan Bapak dalam suasana santai gini ya Pak. Kemudian saya Nggih. juga mendapatkan solusi-solusi tadi yang tanpa saya sadari sebelumnya itu bagaimana mendisiplinkan murid, bagaimana gambaran langkah apa yang akan saya lakukan setelah ini gitu agar permasalahan saya ini bisa mendapatkan jawaban yang baik. Terima kasih ya Pak atas obrolannya ini banyak sekali manfaat yang telah Bapak telah kita dengan percakapan kita ini Pak. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Seperti itu Pak. Nggih, Bu. Terima kasih nggih Bu Latifah, sangat luar Iya, biasa sekali percakapan kita pada sore hari ini. Nanti setelah Bu Latifah membuat kesepakatan kelas dan telah melakukan aksi home visit besok, ada beberapa pekan lagi nih. Mari kita iya. berbincang-bincang lagi nggih, Bu, bagaimana Baik-baik nanti Pak. nggih, bagaimana nanti perkembangan dari murid tersebut, apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya? Dan yang kita harapkan bersama-sama nggih, Bu, dan memenuhi indikator yang ideal menurut Bu Latifah seperti itu nggih, Bu? Nggih, benar sekali Pak. Nggih. Terima kasih, Bu, untuk obrolan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di obrolan berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi nggih, Bu, yaitu tentang hasil dari aksi-aksi yang sudah Bu Latifah rencanakan. Terima kasih Bu Iya Pak. Latifah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Lukman yang telah memberikan saya solusi, yang telah membantu saya menemukan solusi dari diri saya sendiri. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Latifah.